Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita, lesson 9. File ini dapat Anda download di Android Developer Fundamentals, yang mana temanya adalah storing data atau menyimpan data, bagaimana kita mengolah menyimpan data. Oke, lanjut. Ini terkait storing data. Apa yang Anda ketahui tentang storing data atau penyimpanan data? Tuh, terbayangkan database. Ada penyimpanan internal, ada penyimpanan eksternal. Ya. Ini konten kita terkait file yang akan kita bahas. Terkait internal storage, penyimpanan internal. Yang ketiga terkait external storage. Dan yang keempat yang tidak akan lepas yaitu tentang database, SQLite database yang kita gunakan pada Android. Dan yang berikutnya ada storage option atau opsi penyimpanan lainnya. Kita mulai dari yang terakhir, storage option. Storing data, terkait menyimpan data. Terkait menyimpan data ini ada 4 sifat. Yang pertama, share reference. Ini terkait private data in key value pairs, yaitu privasi data primitif dan key value pair. Yang berikutnya adalah penyimpanan internal storage, private data in device memory, data pribadi dan memori, device memory, di perangkat memorinya. Yang ketiga, external storage. External storage ini data bersifat public pada perangkat dan atau penyimpanannya eksternal. Yang berikutnya, yang keempat, SQLite database. Ini terkait struktur data dalam database pribadi. Ada. Yang keempat, content providers, itu penyedia konten. Storage. Jadi sifat penyimpanannya secara pribadi, storage secara pribadi, namun disediakan untuk publik, untuk umum. Yang berikutnya, next slide. Storing data beyond Android. Menyimpan data di luar Android. Tentunya harus punya koneksi jaringan, network connection di web dengan server Anda sendiri. Kemudian ada full backup, membackup dan data aplikasi dengan Gcloud dan Gcloud. Kemudian private real-time database, yaitu menyimpan data dan mensinkronkannya data database code dan non-SQL code di seluruh client secara real-time. Ini terkait penyimpanan data di luar Android. Punya connection, code backup, private real-time database, terkait file, Android file system file Android Anda. Ini penyimpanannya bisa external storage, dia bersifat public directory. Kemudian internal storage, directory pribadi, dan hanya for just your application, dan hanya untuk aplikasi Anda. Kemudian aplikasi can browse the directory structure. Aplikasi dapat menelusuri struktur directory, kemudian struktur dan operasi
nya mirip dengan Linux dan Java IO. Internal storage. Nih, kita akan bahas satu-satu. Ini tadi sebelumnya tentang terkait file. Kita akan membahas tentang internal storage. Tentunya sifatnya always available, selalu tersedia. Yang kedua, menggunakan sistem file perangkat. Yang ketiga, hanya aplikasi Anda yang dapat mengakses file, ya, karena sifatnya file internal storage. Hanya aplikasi Anda yang dapat mengakses, kecuali jika secara eksplisit atau diatur agar dapat dibaca atau ditulis. Yang keempat adalah pada saat uninstall aplikasi, sistem menghapus semua file aplikasi dan penyimpanan internal. Jadi saat uninstall aplikasi, sistem juga akan menghapus file yang ada di aplikasi, karena data disimpan di penyimpanan internal. Berbeda dengan penyimpanan internal, ini sifat untuk penyimpanan eksternal atau penyimpanan luar. Tidak selalu tersedia. Ya. Kemudian can be removed, dapat dihapus. Yang kedua, menggunakan sistem file perangkat atau penyimpanan fisik eksternal. Contohnya seperti kartu SD card. Yang ketiga, dapat readable. So any application can read. Jadi dapat dibaca dunia, sehingga semua aplikasi dapat membaca, karena data disimpan di internal. Dan saat pencopotan, saat uninstall, sistem tidak akan menghapus file pribadi ke aplikasi. Itu tadi terkait internal storage dan external storage. Jadi yang menjadi pertanyaan, when to use external storage? Jadi kapan kita menggunakan penyimpanan internal dan kapan kita menggunakan penyimpanan eksternal? Ini jawabannya. Untuk internal storage adalah waktu yang tepat kapan kita untuk menggunakannya adalah jika Anda ingin memastikan, you want to be sure that neither the user nor other application can access your file. Anda dapat memastikan bahwa pengguna maupun aplikasi lain tidak dapat mengakses file Anda. Jadi untuk memastikan bahwa data kita benar-benar aman. Kemudian, kapan kita menggunakan storage eksternal? Jika tidak memerlukan pembatasan akses data. Kemudian, and for Anda ingin berbagi dengan aplikasi lain dan Anda mengizinkan pengguna untuk mengakses dengan komputer. Karena sifatnya tadi dapat dibaca dunia dan karena sifatnya dapat dibaca dunia sehingga banyak aplikasi dapat membacanya. Sifat dari eksternal. Simpan file pengguna dalam penyimpanan shell storage.
Simpan file baru. Simpan file baru yang diperoleh pengguna melalui aplikasi Anda ke direktori publik, di mana aplikasi lain dapat mengaksesnya dan pengguna dapat dengan mudah menyalinnya ke perangkat. Kemudian save file eksternal dalam direktori publik. Ini untuk terkait dengan penyimpanan file pengguna dan dalam penyimpanan bersama atau shared storage. Ini lanjut ke internal storage. Kita menggunakan direktori publik hanya untuk aplikasi Anda. Yang berikutnya, aplikasi selalu mengizinkan. Aplikasi always has permission to read or write. Jadi aplikasi selalu mengizinkan kita untuk membaca maupun menulis. Yang berikutnya, permanent storage directory. Direktori penyimpanan yang permanen dengan get file there, files there. Yang berikutnya yang keempat, temporary storage directory, get here there, temporary storage directory. Ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Bagaimana membuat file? Ini bagaimana membuat filenya? File new file content get there, get file there. Ini adalah penyimpanan secara permanen. Jadi kita menggunakan operator file atau string Java IO untuk berinteraksi dengan file. Yang berikutnya, external storage. Di perangkat di device atau SD card, ini kita set permission in Android manifest, lalu mengizinkan Android manifest. Ini write permission include and read permission. Ini terkait untuk memberikan izin menulis dan membaca. Ini code-nya. Write ini untuk menulis. Read external storage ini untuk terkait, ini untuk membaca. Always check availability of storage. Ini potongan code-nya. Ini untuk mengecek ketersediaan penyimpanan. Ruang penyimpanan. Contoh external public directory. Yang pertama direktori alarm dan direktori ringtones. Untuk file audio, biasanya kita menggunakan sebagai alarm atau ringtones. Contoh yang berikutnya, direktori dokumen. Jadi untuk dokumen yang telah dibuat oleh pengguna. Yang ketiga, direktori downloads. Tentunya untuk file yang telah di-download oleh pengguna. Ini untuk external public directory atau penyimpanan publik eksternal. Yang berikutnya, mengakses direktori eksternal publik. Yang pertama, get file. Untuk mendapatkan get,
Ini kita get external storage public directory. Yang kedua, create file. Kita buat file file potongan code-nya. How much storage left? Jadi kita bagaimana untuk mengetahui ruang penyimpanan yang tersisa. Ini jika kita ada ruang yang cukup, untuk memastikan jika ada ruang yang memadai yang cukup, kita bisa mengeceknya di IO exception. Jika Anda ingin tahu ukuran file dengan memeriksa space-nya, yaitu dengan get free space, ruang yang tersisa, get total space atau ruang total yang tersedia. Dan yang berikutnya, jika Anda ingin tahu berapa banyak ruang yang Anda butuhkan, Anda akan bisa mencoba dengan IO exception. Delete file no longer needs. Jadi menghapus file yang tidak diperlukan. Ini untuk mendelete file untuk di storage eksternal, my file delete. Ini code-nya. Ini internal storage untuk mendelete-nya pada internal, my context delete file, kemudian file name-nya. Do not delete the user's file. Jangan menghapus file pengguna. Jadi saat pengguna menginstal aplikasi Anda, dan di sini sebagai developer, jadi saat pengguna menginstal aplikasi Anda, direktori file penyimpanan pribadi Anda, semua kontennya dihapus aplikasi Anda. Ingat, do not use free file storage for content that belongs to the user. Jangan menggunakan penyimpanan pribadi untuk konten milik pengguna. Sebagai contoh, foto yang diambil lalu diedit dengan aplikasi Anda. Tidak perlu Anda simpan dalam ruang penyimpanan. Kemudian musik yang dibeli pengguna dengan aplikasi Anda tidak perlu kita simpan ya. Karena oke, lanjut. Lanjut ke next slide, share difference and SQLite database. SQLite database. Jadi ideal for representing or structured data for data such as context. Jadi ideal untuk pengulangan atau struktur data seperti kontak. Jadi Android menyediakan database contohnya SQLite. Kemudian ini akan dibahas pada praktik berikutnya terkait SQLite Primer. Pada slide berikutnya juga akan dibahas penata database SQLite, penyimpanan data SQLite praktis, dan mencari database
mencari database SQLite yang praktis. Share reference terkait membaca dan menulis. Read and write small amounts of primitive data as key values pairs to a file on the device storage. Jadi terkait membaca dan menulis jumlah kecil sedikit data primitif sebagai key pada file yang penyimpanan perangkat. Yang berikutnya dibahas pada bab selanjutnya, praktis dan referensi share reference. Other storage option, opsi penyimpanan lainnya. Gunakan other storage option, other fibers. Use fibers to storage and share data. Jadi menggunakan fibers untuk menyimpan dan berbagi data. Contohnya, simpan dan sinkronkan data dengan basis data put fibers. Kemudian data disinkronkan di semua client, all client, data disinkronkan dengan semua klien dan tetap tersedia pada aplikasi Anda saat offline. Aplikasi offline. Jadi untuk mengunjunginya fibers.google.com/database untuk kita pelajari. Fibers real-time database. Ini sifatnya Fibers real-time database. Jadi konteksnya aplikasi yang terhubung berbagi data. Contohnya ini ilustrasinya. Di host di code, kemudian data disimpan sebagai JSON. Semua data disinkronkan secara real time ke setiap file yang terhubung. Lanjut ke koneksi jaringan, network connection. Jadi kita dapat menggunakan jaringan apabila tersedia untuk menyimpan dan mengambil data pada layanan berbasis web Anda secara gratis. Kemudian gunakan kelas dalam paket berikut. Ini untuk kita menggunakan kelas pada package-nya Java.net, Android.net. Setelah kita belajar storage data, penyimpanan data, kita perlu juga memahami mencadangkan data, backing up data. Auto backup for 6.0 available 32 atau yang lebih tinggi. Secara otomatis mencadangkan data ke code. Tidak diperlukan coding karena sifatnya free, gratis. Dan kustomisasi dan konfigurasinya auto backup for aplikasi. Jadi kustomisasi dan konfigurasinya cadangan otomatis. Auto backup for. Jadi secara otomatis mencadangkan untuk aplikasi kita. Untuk melihatnya, mengkonfigurasi cadangan otomatis untuk aplikasi Anda, ini tinggal diklik.
Kemudian next slide, backup API for Android 5.1 API level 22. Daftarkan layanan cadangan Android untuk mendapatkan service key, backup service key. Kemudian lanjut, yang kedua, konfigurasi manifest to use backup service. Jadi mengkonfigurasikan manifest untuk menggunakan layanan service, backup service. Kemudian create backup agent. Jadi membuat agent cadangan dengan memperluas trust backup agent helper. Yang keempat, request backup when data has changed. Jadi meminta cadangan data Anda yang telah berubah. Ini untuk infonya. Info lebih lanjut kita dapat mempelajarinya di contoh sampel kode using the backup application dan data backup. Kita dapat pelajari di sampel kodenya, contoh kodenya. Oke, berikutnya Anda dapat pelajari file-file ini terkait saving file, get direct external file there. Ini terkait penyimpanan eksternal yang bersifat permanen, story public directory bersifat public, dan kodenya tinggal Anda klik link-linknya. Lalu dipelajari juga Java.io file class-nya, dan ini ada tutorial Oracle-nya untuk Java.io. Oke, demikian materi kita, semoga bermanfaat.